Sapa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illa radin wali Allah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berjumpa lagi di pengajian Majelis Ma'rifat Banjar, dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat dan keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah sekalian yang telah hadir malam hari ini, meluangkan waktu dan kesempatannya berhadir di majelis kita malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjut pengkajian kita kitab Ad-Darun Nafis halaman 184, menyambung pengajian malam yang telah lalu pada malam Kamis yang telah lalu. Baik, kita mengulang sedikit masalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal memungkinkan seseorang dapat atau mendapatkan ilmu laduni. Jadi ilmu dan amal memungkinkan seseorang mendapatkan ilmu laduni sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya takwalah kepada Allah, Allah ajarkan ilmu langsung kepadamu. Tawakallah kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu langsung kepadamu. Jadi yang dinamakan ilmu laduni adalah ilmu yang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga daripada para aulia-aulia Allah tadi, ada daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan bahwa kami mengambil ilmu dari yang maha hidup. Kami tidak mengambil ilmu dari sesuatu yang mati berupa kitab dan lain sebagainya, tetapi kami mengambil ilmu daripada yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa yang mengamalkan apa yang diketahuinya, Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak pernah diketahuinya. Nah, jadi hadis Rasulullah dan firman Allah ini menyatakan bahwa tentang makna daripada ilmu yang langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu ada ilmu yang langsung dari Allah, ada yang tidak langsung. Seperti ilmu yang tersurat di Al-Quran tadi,
tersurat di Al-Quran 6.666 ayat tadi tersurat dalam Al-Quran. Adapun yang tersirat itu tadi ilmu daripada Allah yang mana kita bahas kemarin itu adalah alam nuskatullah. Jadi alam adalah naskah Tuhan. Jadi alam adalah kitab daripada Tuhan itu sendiri. Daripada alam inilah ditulis oleh Tuhan segala sesuatu, perihal, peristiwa, kejadian dan lain sebagainya. Tuhan menuliskan kepada naskahnya yaitu alam. Yang disebut alam adalah selain daripada Allah. Adapun alam itu adalah bagi kita makrifat tadi adalah diri kita. Jadi segala naskah, segala peristiwa, segala sesuatu, nah, kalau dinyatakan ilmu tadi itu nampak kepada alam, nampak kepada diri. Di diri inilah kita membaca segala ilmu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada diri inilah tadi. Jadi yang membaca Al-Quran tadi siapa? Ya diri kita, diri si manusia tadi. Kemudian diri manusia ini sendiri mengandung rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan manusia tadi adalah rahasiaku, kata Allah. Rahasiaku ada pada diri insan manusia itu sendiri. Bahkan yang terlebih besar adalah anugerah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kursi menyatakan, barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya tadi. Begitu juga perihal masalah ilmu ketuhanan tadi tertulis dalam kitab atau naskah pada diri manusia itu sendiri. Nah, jadi diri manusia banyak sekali mengandung rahasia daripada segala hal, keadaan, peristiwa dan lain sebagainya. Diri manusia banyak sekali mengandung rahasia-rahasia daripada alam semesta atau rahasia ketuhanan. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa lebih dahulu dipelajari. Suatu ilmu yang juga akan membawa dia ke tingkatan ma'rifatullah. Seseorang tidak akan mencapai tingkatan ma'rifatullah tanpa ilmu laduni. Pengertian ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya adalah Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Jadi laduni itu langsung daripada Allah. Ma'rifat pun sama, itu anugerah daripada Allah, bukanlah hasil daripada usaha ikhtiar manusia. Tetapi ilmu ma'rifat itu sendiri pun adalah anugerah daripada Allah. Nah, ilmu laduni ini tadi langsung dari Allah tadi. Nah, segala sesuatu tadi mengambilnya langsung daripada Allah. Jika engkau hendak tahu segala sesuatu tadi, maka mintalah kepada Allah. Nah, misalnya tadi, secara sederhana, ketika engkau dalam kesulitan mendapatkan suatu masalah, maka mencari solusinya bingung tadi, lalu bertanyalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tafakur tadi. Nah, kemarin sudah disuruh membersihkan hati, zahir dan batin tadi, disuruh berudu. Nah, udu zahir tadi kalau putus udunya batal, berudu lagi sampai bersih. Nah, begitu pula udu batinnya. Kemudian hatinya lagi diisi dengan zikrullah, selalu menyebut asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian lagi disampaikan lagi bahwa tauhidul af'al, ketika engkau berzikir itu bukanlah perbuatanmu.
ketika engkau mengucap zikrullah, mengucap Allah Allah itu, maka lenyaplah segala perbuatanmu tadi di dalam tauhidul af'al. Yang berbuat itu tiada lain daripada af'al perbuatan Allah. Nah, jadi mau tidak mau orang ma'rifatullah, anak belajar ma'rifatullah, melewati perihal yang demikian. Nah, harus melewati musahadah tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, musahadah tauhidul zat. Inilah yang harus dilewati oleh setiap seorang salik tadi di dalam menempuh jalan suluk, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus melewati perihal yang demikian. Adapun ilmu laduni tadi, mungkin videonya sudah beredar tadi di sini. Karena kitab Adarun Nafis ini ada banyak mengulang-ulang katanya perihal makna dan kata tadi diulang-ulang supaya kita lebih paham, supaya kita lebih mengerti dan mantap di dalam menuntut ilmu ma'rifat tadi. Nah, misalnya engkau dalam kesulitan besar tadi, maka bertanyalah engkau kepada Allah. Nah, ketika hatimu tadi diisi dengan zikrullah, sehingga hatimu mafi kalbi garullah, sehingga di hati ini hanya Allah saja, maka diamlah engkau tadi dengan tafakur tadi. Nah, maka beberapa keterangan, contohnya di kitab Al-Hikam, bila ada kehendak selain Allah di hatimu, maka remuk hancurlah engkau di dalam murtad tadi. Jadi jangan sampai ada kehendak lain di hatimu selain kehendak Allah. Untuk mendapatkan ilmu laduni, engkau harus benar-benar bertakwa kepada Allah. Arti takwa tadi benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Nabi itu dianugerahkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita orang biasa seperti ini, kita dianugerahkan Allah berupa ilham, yang mana ilham ini sendiri bagi orang yang ma'rifat, bagi orang yang telah dianugerahkan kasab oleh Allah, ini langsung juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa perantaraan siapa-siapa. Nah, jadi ilmu tadi langsung diberi kepada diri hambanya, diri kekasihnya, langsung diberi oleh Allah. Nah, diamlah engkau tadi, maka mintalah segala sesuatu petunjuk kepada Allah. Maka mafi kalbi gairullah, di hati yang bersih, di hati yang putih tadi tiada lain daripada Allah. Allah akan berikan petunjuk kepadamu, apapun itu. Nah, jadi dia jangan dikira orang alim tadi minta doanya kemana. Orang alim ini tahu terus, datang si A ini, datang si B ini, datang si C ini, datang segala sesuatu. Si orang tadi tahu saja segala permasalahan, tahu segala solusi masalah kehidupan yang dilaluinya tadi. Dari mana para arif billah atau orang alimnya tadi mengambil ilmu? Dari mana? Langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari sahabat atau dari jin atau siapapun, tapi mereka mengambil ilmu langsung daripada Allah. Nah, bertanyalah engkau dengan Allah tadi. Nah, sungguhnya Allah maha tahu tadi. Oh, si A ini begini, si B ini begini. Nah, jadi jangan heran engkau naik kepada orang alim atau wali Allah tadi. Begitu juga kita meminta segala sesuatu, minta petunjuk tadi, maka mereka mintakan petunjuk langsung daripada Allah.
inilah bedanya antara orang ma'rifatullah dengan tidak ma'rifat tadi. Antara orang mengenal Allah dan tidak mengenal Allah tentu berbeda. Mungkin orang tidak mengenal Allah, dia mengambil segala sesuatu kepada benda-benda mati atau pada materi, mengambil ilmu. Tetapi bagi orang yang ma'rifatullah tadi, dia langsung mengambil ilmu langsung kepada Allah. Nah, kata Allah, bila ada mencari aku, katakanlah aku dekat pada mereka, aku dekat tadi. Nah, masih ingat surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, bahkan kata Rasulullah, Allah lebih hampir daripada urat lehermu. Nah, minta dengan Allah, minta petunjuk segala sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran kita saja tidak percaya diri, tidak percaya dengan Tuhanmu sendiri, sehingga engkau kesana kemari mencari wali, ke kuburan wali dan lain sebagainya tadi. Nah, tetapi Allah yang maha dekat dengan dirimu, engkau abaikan. Allah Ta'ala dekat dengan dirimu. Kata Allah, aku tak pernah meninggalkanmu, baik engkau sedih, engkau senang, aku tak pernah meninggalkanmu. Nah, lalu kemana kita mencari keberkahan hidup? Apakah ke kuburan, ke gunung dan lain sebagainya, ke materi, benda dan lain sebagainya? Tentu bagi orang ma'rifatullah tadi adalah kepada Tuhannya sendiri, Tuhannya yang maha dekat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau segala sesuatu akan meninggalkan dirimu, percaya tidak percaya, ketika masuk liang lahat, masuk dalam kubur, semuanya ditinggalkan. Bagi orang Islam apa yang dibawa? Cuma kain kaci yang dibawa. Nah, tak ada emas, tak ada segala sesuatu, tak ada pun yang dibawa. Nah, masih ingat cerita kemarin bahwa seorang ustadz pun, seorang guru pun, ilmu dan amal tadi tidak bisa menolongnya. Yang menolongnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mutlak ilmu adalah milik Allah. Yang menerima amal pun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hendak dapat ilmu tadi, minta dengan Allah. Allah akan memberikan ilmunya tadi lewat hati kecilmu yang dinamakan fuad. Nah, di dalam fuad itu yang dinamakan sir atau jauh. Jauh itu perasaan. Perasaan yang langsung daripada Allah, akuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah tempat segala ilmu, di sanalah tempat segala ilham, segala petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada insan manusia itu sendiri. Saking cintanya, saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan dirimu, bahkan menegur dirimu ketika engkau akan melangkah salah atau langkahmu yang menyebabkan dirimu jatuh. Nah, jatuh itu maksudnya misalnya begini, seseorang yang berdagang tadi, dagang, Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha pengasih dan penyayang. Suatu masa Allah menegur kepada dirinya, hei si fulan, jangan engkau pinjamkan barangmu. Artinya jangan dikasih hutang orang ini. Ini cerita sedikit. Jangan dikasih hutang orang ini tadi. Yang mau hutang nih apa? Kata-katanya manis luar biasa. Nah, kata peribahasa orang Banjar, nah, kalau minjam uang lehernya lemah lembut. Nah, kalau sudah giliran bayar utang susah. Ini cerita saja tadi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengasih tahu kepada hambanya. Misalnya tadi engkau ditegur oleh Allah. Nah, ini pribadi kita tadilah. Nah, pribadi kita tidak cerita orang lain. Misalnya jual sayur, jual sayur. Nah, mampirlah kita tadi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tadi kasih sayang kepada diri kita. Si fulan ini orangnya begini-begini. Engkau jangan mau misalnya ngasih utang, kau ditipunya nanti dia tak akan bayar. Lalu diri kita ini hendak membuktikan daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, benarkah kalam Allah ini kadakah? Artinya benarkah kalamnya nih daripada Allah nih? Lalu kita apa istilahnya? Kita kasih bon, bisa kasih utangan, janji kemis, ya bayar kemis, tak bayar uang. Ngertilah orang Jawa atau orang Malaysia. Kalau orang utang janjinya bayar kemis, jangan harap dapat duit kita. Artinya bayar kemis, ya hari kemis aku bayar, ya hari kemis. Bayar kemis tadi, bayar kemis. Jadi Allah Ta'ala tadi bukan satu kali dua, sering terjadi. Jadi Allah Ta'ala tadi maha pengasih, maha penyayang, menunjukkan segala ilmu pengetahuan kepada diri si hamba tadi. Diberitahu, cuma hamba ini ngotot. Artinya menuruti kehendak dirinya, tidak menuruti perintah daripada Tuhannya. Artinya nih hamba kamu uji Tuhan, Tuhan kamu uji hambanya. Sudah diberitahu kata Allah, artinya ini engkau tadi sudah kau beritahu. Jalan lagi tadi pas turun Mungkur itu ada bukit kecil, naik sepeda motor bawaan berat, merem orang lambai. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hambanya, itu paling belanja 2.000. Paling belanja 2.000 sepeda motor berat, bawaan nih gerobak sayur belakang. Turun gunung, merem. Kata orang Banjar terdadar, merem. Ini namanya berat, turun gunung mau roboh tadi. Ya memang cuma 2.000 belanjanya, cuma beli wakloh 2.000. Kata Allah, engkau tak percayakah lagi? Jalan lagi tadi. Beberapa kali terjadi tadi. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya dalam kesengsaraan. Cuma kita saja yang tidak paham dan tidak tunduk dan taat akan perintah Allah. Dikasih tahu. Dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sering terjadi tadi, khususnya pada diri kita tadi, hendak melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan daripada ilmunya Allah. Benarkah tidakkah? Ternyata benar. Begitu pula tadi ada kerabat yang pandir, kata orang Banjar. Pandir itu pembicaraan yang orang pintar ngomongnya 80% adalah kebohongannya, nampak kepada wajahnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau hendak melihat watak manusia tadi, lihatlah di rupanya, engkau akan tahu segala isi hatinya. Kata Allah lebih jelas lagi, langsung di kalbu mukmin tadi, langsung dijauh di perasaanmu. Allah tunjukkan, ini orang ini tukang bohong, nanti engkau ditipunya. Tapi si hamba ini tadi sudah temakan omongan tadi, makan rayuan si penggoda tadi. Padahal tadi nyatalah semua tadi adalah af'al perbuatan Allah juga. Setelah kita timbang-timbang semua tadi adalah nyata perbuatan Allah, maka dari itu Allah Maha Tahu. Jadi ilmu Allah, ilmu laduni tidak bisa dibohong-bohongi. Kita kira orang alim tadi dari mana ilmunya? Ternyata beliau tadi mengambil ilmu langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung.
laksana es batu tadi. Nah, jauh atau perasaannya es batu tadi adalah air semata-mata, diresapkan ke seluruh batang tubuhmu. Nah, walaupun dirimu adalah es batu, bukanlah air, tetapi seutuhnya dirimu, lahir dan batin adalah air semata. Dan engkau rasakan yang namanya jauh itu rasa seluruh batang tubuh, baik jasmani maupun rohani. Si es batu tadi rasanya adalah air, itu yang Anda rasakan. Apapun perasaan itu, apapun rasa itu, itulah rasa daripada air. Ini engkau akan mengerti tadi. Nah, daripada ilmu laduni pun terbitlah segala yang dinamakan syariat. Dari ilmu laduni tadi, syariatnya pun langsung. Nah, jadi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan hadis itu diantaranya adalah gerak diam daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bicara, beliau diam. Nah, segala perbuatan beliau, gerak dan diam, bicara beliau ataupun diam beliau, inilah dijadikan hadis tadi. Artinya beliau senang, beliau tidak, beliau mengiyakan, beliau bicara, inilah hadis. Nah, kalau kepada kita tadi, gerak dan diam tadi, ini takluknya kepada musyahadah tauhidul af'al. Gerak dan diam kita, bicara kita adalah af'al, perbuatan Allah. Nah, ini takluknya. Nah, kemudian bersyariat kepada Allah. Nah, ini nanti berhubungan dengan yang namanya ilmu laduni tadi. Jadi perintah Allah itu langsung. Perintah Allah tadi langsung kepada diri. Begitu juga ilmu tadi. Nah, misalnya lagi si Nahdi tadi, disuruh orang dekat dengan Allah. Nah, ketika engkau tafakur tadi, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak bicara, beliau tidak berbuat segala sesuatu tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita, Bang, bagaimana kira-kira nanti? Menunggu siapa? Menunggu SK dari bupati kah? Menunggu SK dari lurah kah? Kalau kita berbuat segala sesuatu, atau nengok di buku, nengok di kitab lagi. Nah, maka dari itu para arif billah tadi, ketika engkau bertawakal kepada Allah, tahukah engkau arti tawakal tadi? Menyerahkan diri secara lahir dan batin. Tawakal tadi menerima apa adanya. Artinya bila disuruh Allah A yang dikerjakan, bila B yang dikerjakan. Inilah orang tawakal. Orang tawakal tadi dengan tafakurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan musyahadahnya tadi. Kalau Nabi nunggu perintah Allah, artinya nunggu wahyu daripada Allah. Kata sekarang katanya Jibril pensiun, ya kapan Haji Sulaiman? Malaikat Jibril katanya pensiun. Apa kerjaan? Apakah Tuhan juga pensiun? Macam-macam lah goyonan kita tadi. Katanya malaikat pensiun dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya kepada diri tadi, kepada jauh, kepada hatimu, kemudian kepada pikiranmu. Maka hendaklah di sini engkau mengambil yang di perasaanmu. Maka yang ada di pikiranmu engkau tundukkan dengan perasaan tadi atau jauh. Jangan yang pikiran mengontrol daripada yang di hati. Jadi
yang juru kemudinya adalah hatimu tadi. Nah, yang menjalankannya adalah pikiranmu. Jangan pikiran yang didahulukan. Jadi yang nomor satukan adalah perasaanmu, baru dijalankan oleh pikiranmu. Nah, kalau Nabi tadi nunggu wahyu daripada Allah. Nah, kalau engkau nunggu ilham namanya. Petunjuk Allah tidak henti-hentinya kepada dirimu. Tidak ada henti-hentinya, maksudnya tidak tertutup, tidak terhijab. Lantaran engkau tidak tahu saja masalahnya tadi. Selalu terbuka tadi. Ilham atau petunjuk Allah selalu terbuka kepada setiap hamba-hambanya. Maka dengarkanlah kalam-kalam Allah tadi. Kalau guru sekumpul itu istilahnya gretek hati. Nah, kalau orang Malaysia mungkin gretek hati tak tahu. Tahu apa Haji Sulaiman gretek hati? Tak tahu Pak Guru. Nah, tak tahu kan, gretek hati itu sama perasaan hati kecilmu. Kata-kata yang ada di hati kecilmu. Nah, itu dinamakan fuad atau yang sering orang sebut dengan sirullah. Rahasia daripada Allah. Itu dinamakan perasaan. Nah, laksana es tadi, yang ada itu perasaannya air semata. Dia rasakan segala petunjuk tadi. Nah, maka dari itu lewati beberapa tahap tadi, bersihkan hatimu selain daripada Allah, hanya Allah saja. Mafi kalbi gairullah. Semuanya akan bersinar terang laksana bola lampu tadi. Hatimu akan seterang bola lampu. Bukan di bola lampu yang kecil atau besar, ya istilahnya terang. Nah, tidak lagi gelap seperti gelapnya malam yang tak ada bintang dan tak ada rembulan. Maka dengarkanlah segala petunjuk Allah, ilmu Allah ini tadi di sirnya tadi, di hati. Nah, bukan hati tadi ya kalbu. Nah, perasaan tadi. Kalau hati ya bukan kalbu. Kalbu bukan hati, tetapi antara kalbu dan hati tadi saling berkaitan. Maka dari itu rasakanlah dengan jauhnya tadi, dengan perasaan rasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada dirimu, maka engkau akan mendapatkan ilmu laduni tadi. Maka latihlah hatimu tadi, mafi kalbi gairullah, hatimu di hati hanya Allah. Jangan sekali-kali hatimu ini engkau gunakan untuk menyakiti orang. Artinya ilmu laduni tadi, apapun hakikat daripada hambanya Allah tadi, ketika dia memohon segala sesuatu, memohon segala sesuatu pertolongan kepada Allah. Orang mau mukul dia, orang mau mukul, orang mau mukul entah pakai kayu kah, entah pakai tangan kah, entah pakai alat kah, dia minta dengan Allah. Apapun kata di hatinya, nah ini orang marifat wali Allah. Nah, bilang kau menyakiti wali Allah, celaka dirimu. Doanya kabul karena dekat dengan Allah. Nah, dia minta segala sesuatu kepada Allah tadi. Nah, dia misalnya minta tadi, engkau jadi patung, nah maka jadi patung engkau. Nah, lalu digunakan orang dengan ilmu-ilmu hikmah tadi. Nah, disimpangkan orang dengan ilmu hikmah, seolah-olah manusia ini sakti.
Nah, seolah-olah manusia membaca segala sesuatu tadi. Pernahkah kau menonton di YouTube atau di mana tentang tenaga dalam dan lain sebagainya tadi? Nah, padahal itu ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disimpangkan kepada urusan dunia tadi. Urusan dunia. Nah, jadi kalau engkau menyakiti wali Allah, maka engkau akan menyakiti dirimu sendiri. Barang siapa menyakiti hambaku, maka tersakitilah dirinya sendiri tadi. Nah, jadi laksana bola yang memantul, kita lempar ke dinding. Makin kuat kita melempar, maka bola tersebut akan memantul begitu kerasnya. Misalnya kita mukul dengan 10 RPM tadi, mantulnya pun sama, kekuatannya pun sama. Kalau lempar 100 juga yang mantul kepada diri kita tadi. Nah, janganlah engkau hendak menyakiti orang lain, sama halnya engkau menyakiti dirimu sendiri. Begitu juga perihal orang lain tadi, kalau menyakiti engkau, kalau engkau ingat dengan Allah, celakalah orang yang menyakiti dirimu tadi. Nah, celakalah dirimu menyakiti kekasihnya Allah. Lalu istilah orang Banjar ketulahan, nah kualat dan lain sebagainya. Kualat dan lain sebagainya bersumber di sini. Karena dirinya selalu tafakur kepada Allah, karena selalu dirinya bertawakal kepada Allah. Engkau sakiti, engkau cela, engkau maki, engkau hina, maka ini mantul kepada dirimu sendiri. Lalu katanya ini kualat. Nah, kalau orang Banjar ketulahan, nah, yang namanya kekasih Allah, perihal demikian tadi. Jadi bukan manusianya yang hebat, bukan manusianya yang membuat orang sengsara atau mudarat kualat tadi, tidak. Tetapi mutlak itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia bermusahadah tauhidul akal, tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah. Perbuatan hamba tadi hanyalah sebagai mazhar, hanyalah sebagai sandaran. Nah, ini pernah terjadi tadi. Nah, mau mukul pas jadi patung. Nah, mau mukul si guru tadi, nah, mau mukul kekasih Allah, pas dirinya seperti patung. Nah, dikira ilmu apa? Nah, itu doanya tajam tadi. Nah, lalu doa tadi senjata mukmin. Dia minta segala sesuatu, apapun yang dia minta. Nah, tetapi ini jangan jadi andalan. Tahukah jadi andalan? Mau ngerampok diandalkan, mau membajak orang diandalkan. Tidak manjur engkau sendiri yang mendapat mudarat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak untuk andalan tadi. Nah, doa itu dalam kesusahan dan lain sebagainya, kau minta dengan Allah. Apapun yang kau minta tadi, nah, kau minta dengan Allah, langsung dikabul. Namanya kekasih Allah tadi, nah itulah. Jadi yang